salah satu yang menjadikan Indonesia kuat itu menurut saya adalah memang guru itu harus hebat. Kalau guru tidak hebat, bagaimana untuk menyiapkan calon generasi penerus untuk menuju Indonesia yang kuat? Seperti sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri kita, Pak Profesor Abdul Mukti, guru hebat itu setidaknya ada 3. Yang pertama itu, guru hebat itu memang kedepannya, sekarang, saat ini dan berikutnya itu harus mengajar dengan hati. Jadi guru ini memang harus benar-benar di satuan pendidikan itu tidak hanya sekedar mentransferkan ilmu-ilmunya saja, tapi juga bagaimana nilai-nilai luhur, budaya-budaya yang luar biasa didahului oleh pendahulu kita itu, ini diberikan sehingga anak ini selain keilmuannya, knowledge-nya juga tinggi, tapi adab, akhlaknya itu juga baik begitu. Kemudian yang kedua, memang guru itu harus adaptif ya. Guru itu tidak boleh menerima apa adanya atau berhenti di tempat itu. Guru harus terus adaptif dengan kemajuan zaman, dengan perubahan zaman. Adanya teknologi ini harus menjadikan tugas guru harus lebih profesional. Ini akan tetapi kemajuan teknologi ini harus dibarengi dengan memang menjunjung tinggi nilai-nilai lokal atau kearifan lokal harus tetap dibangun ya. Jangan sampai teknologi tinggi kita menghilangkan nilai-nilai kearifan lokalnya. Ini. Dan yang ketiga, memang guru itu harus tergerak ya. Guru itu harus terus bergerak, tidak boleh berhenti, tidak boleh stagnan. Guru harus terus berinovasi, berkreasi. Seperti tagline yang sering saya sampaikan ketika di forum-forum di satuan pendidikan, guru itu harus terus berkreasi, berinovasi, tiada henti untuk membangun negeri. Saya kira itu. Ya betul sekali, guru memang harus terus meningkat kompetensinya, kemampuannya terus dibangun supaya pola pembelajarannya yang dilakukan juga lebih berdaya saing, lebih berkualitas dan seterusnya. Tapi menurut saya sebenarnya selain secara internal itu guru sendiri, ada dua pihak yang menurut saya sangat strategis juga ikut berpengaruh terhadap bagaimana meningkatkan kualitas kompetensi guru, kinerja guru. Itu yang pertama adalah LPTK, sebuah lembaga yang menyediakan calon-calon lulusan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi itu memang harus menciptakan lulusan yang memang bermutu, yang berkualitas, yang memiliki daya saing yang tinggi. Nah, itu perlu dimulai dari pola rekrutmen dari awal. Bagaimana merekrutmen guru itu dengan persyaratan yang memang harus memenuhi standar. Jadi jangan sampai mahasiswa di LPTK ini adalah mahasiswa, mohon maaf, yang mungkin sedang-sedang saja. Sebab nanti ini akan bertugas mentransferkan seperangkat keilmuan, kemudian nilai-nilai luhur dan seterusnya kepada murid. Jika ini kompetensinya tidak tinggi, saya kira akan menjadi persoalan di lapangan. Akan makin menciptakan generasi penerus yang juga mungkin tidak kompeten begitu. Maka menurut saya pola rekrutmen dari awal, seleksi mahasiswa baru itu juga memang harus lebih ketat. Bahkan harus ada standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh calon mahasiswa keguruan itu. Kemudian setelah di dalamnya, ini tugas yang cukup besar bagi LPTK memang bagaimana mengembangkan pola pembelajaran yang berkualitas. Jadi pembelajarannya itu mungkin kaya dengan keilmuan tentang pendidikan, juga keterampilan, bahkan sikap sebagai seorang guru yang ketika dia sudah lulus, mereka sudah siap dengan ilmunya, dengan sikapnya, dengan keterampilan mengajarnya. Ini saya kira penting. Dan saya yakin di perguruan tinggi juga bisa dilakukan ketika akan meluluskan ini, memang juga harus ada semacam kayak uji standar kompetensi ya, sebelum benar-benar dinyatakan lulus itu. Terus pihak yang kedua, saya kira pemerintah sendiri. Pemerintah ini punya kewenangan dalam hal ini untuk mungkin memberikan regulasi yang kuat pada guru. Pertama, bagaimana
pola rekrutmen pengangkatan ASN guru ini juga harus dibarengin dengan standar kompetensi yang memang harus masuk. Jadi di situ standar kompetensinya menurut saya tidak hanya sekedar knowledge, pengetahuan, bagaimana dia menjawab soal, itu belum bisa mengukur secara komprehensif menurut saya. Itu selain tes knowledge, pengetahuan itu mungkin dengan CAT dan seterusnya, juga saya pikir perlu juga kalau akan menjadi ASN itu sudah punya standar kompetensi dites dengan cara mungkin praktik menjadi guru dan seterusnya. Mungkin itu juga bisa menjadi suatu bahan ya untuk bagaimana rekrutmen itu yang terekrut nanti sudah benar-benar punya standar-standar kompetensi. Yang kedua memang pola pembinaan selama sudah menjadi ASN ini menurut saya memang perlu diteruskan, dikembangkan kembali bagaimana mengevaluasi kinerja secara berkala. Dan ketika diuji kinerjanya, diuji kompetensinya itu tidak memenuhi standar, saya pikir pemerintah punya hak lah, yang mengangkat itu punya hak sekali kepada ASN guru untuk bagaimana mungkin guru itu harus ikuti pendidikan lagi, harus ikuti latihan lagi, dan ketika berulang-ulang itu diuji kompetensi tidak kompeten, saya pikir pemerintah juga, mohon maaf ini agak ekstrim ya, pemerintah juga mungkin punya kewenangan untuk ya bagaimana orang yang tidak kompeten akan mengajari, akan mendidik calon penerus bangsa ini jauh akan lebih tidak kompeten lagi. Maka saya pikir ini juga perlu ada mungkin ketegasan ya dari pemerintah bagaimana pola untuk evaluasi kinerja kompetensi guru ke depan ya. Saya pikir itu Mas. Nah, kalau secara empiris saya melihat sebenarnya luar biasa kaum guru itu banyak betul yang berprestasi, yang berkualifikasinya tuh sudah mantap lah ya, baik kualifikasi akademik maupun kualifikasi kompetensi ya. Tapi kan sudah banyak kita lihat dalam mungkin lomba, kalau dulu ada Gupres, ada kepala sekolah prestasi, sekarang ada apresiasi dan seterusnya. Saya pikir sudah banyak di Indonesia ini guru-guru yang bermutu. Teman-teman saya luar biasa di Indonesia, meskipun saya tidak juga menutup mata bahwa mungkin masih ada beberapa guru di daerah-daerah ini yang memang masih perlu di-up terus kemampuan pembelajarannya, kemampuan sikapnya, kemampuan macam-macamnya. Jadi itu masih ada, saya yakin juga masih ada memang. Nah ini sekarang kuncinya bagaimana agar guru itu betul-betul melaksanakan tupoksinya dengan baik. Saya kira ada dua sense ya yang harus dibangun. Yang pertama sense of belongings, yang kedua sense of ownership. Jadi guru itu sikapnya harus terbangun, budaya positifnya harus terbangun, bahwa sense of belongings itu guru itu merasa memiliki satuan pendidikan yang tempat dia bekerja. Dan di situ tidak hanya sekedar merasa memiliki, tapi mampu membangun sifat atau sikap kebersamaan, sikap kolaborasi, sehingga dia merasa nyaman bekerja di situ, dan nanti pada akhirnya ada menimbulkan komitmen. Nah, komitmen organisasi itu bagaimana guru itu mau bertahan dan bahkan akan menetapkan bahwa saya harus bertahan di satuan pendidikan ini, saya tidak mau pindah ke satuan lain, dalam arti saya nyaman sini dan saya sudah merasa memiliki satuan pendidikan ini, memiliki pembelajaran, memiliki peserta didik, sehingga dia betul-betul total dalam memberikan layanan pembelajaran. Yang kedua, self ownership. Sense ownership itu adalah sikap dari guru itu sendiri, bagaimana dia memang merasa secara mendalam bahwa ini bagian tugas saya. Saya tanpa ada pengawasan dari kepala sekolah, pengawasan dari dinas, pengawasan dari pemerintah, pengawasan dari mungkin lembaga sosial masyarakat, pengawasan dari masyarakat itu sendiri, tanpa itu semuanya itu memang beban tugas. Jadi awareness, kesadaran bahwa itu memang tugas pokoknya, saya kira itu akan menjadi dasar bagaimana seorang guru secara pribadi nanti akan melaksanakan tugas pembelajarannya dengan baik. Itu saya kira gitu.
Mas, saya memang menempuh pendidikan lagi karena ternyata semakin belajar saya semakin banyak hal yang saya belum ketahui. Maka saya juga punya tagline untuk diri sendiri, yaitu bahwa saya itu akan belajar dan mengajarkan sepanjang hayat. Selama saya masih hidup, saya insya Allah akan belajar dan saya akan mengajarkannya supaya ilmunya itu bermanfaat ya. Terus pesan saya kepada semua guru, teman-teman semua, para guru se-Indonesia, teruslah semangat bahwa tugas kita ini adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang insya Allah kalau kita melaksanakan tugas dengan baik, ilmu-ilmu contoh tauladan yang kita berikan kepada anak-anak sampai kita mampu membangun karakter dan mampu membangun budaya positif, komitmen organisasi yang baik, tanggung jawab yang baik, insya Allah kita akan jadikan jariah kita tidak hanya di dunia, tidak hanya fit ini, tapi hatta akhirat, sampai ke akhirat. Insya Allah ini semuanya harus menjadi ladang amal kita dengan tugas yang mulia ini. Selamat berjuang saudaraku, wahai guru, guru hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.